warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin kenalin diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Muhammad Abdul Zaki. Saya biasa dipanggil Zaki, panggilan gitu. Jadi saat ini kalau saya lahir di Bandung ya, lahir di Bandung. Keseharian saya fokus ngembangin ini aja, ngembangin brand ya. Oke, cukup Kak. Cukup untuk memperkenalkan diri. Langsung saja ke sesi wawancara yang pertama. Yang pertama, eh, bisa ceritain nih Kak Zaki masa kecilnya gitu yang berpengaruh terhadap karir entrepreneur Kak Zaki sekarang yang sedang dibangun gitu. Oke. Pertama, saya pribadi ya, ini mah terbuka lah ya gitu ya, terbuka. Pertama kalau misalkan saya pribadi, Iya Kak. saya tipe yang emang termasuk yang agak sulit diatur gitu ya. Saya termasuk yang agak sulit diatur. Nah katanya kalau misalkan sulit diatur itu cocok jadi pengusaha gitu katanya. Itu di satu sisi saya dilahirkan dari yang memang background keluarga kalau mama saya sendiri seorang guru gitu, guru agama. Kalau ayah kebetulan memang wira swasta, cuma memang backgroundnya lahirnya dari berawal dari profesional gitu. Beda kalau saya memang langsung terjun di dunia usaha. Setelah lulus kuliah, saya langsung usaha gitu. Ketika 2 SMA lah ya gitu, saya pengen usaha gitu. Karena di satu sisi secara akademik saya pas gitu ya, pas-pasan boleh dibilang gitu. Jadi modal saya kerja keras gitu. Salah satu modal saya ya udah saya coba ikhtiarin gitu proses ya sampai sekarang gitu. Jadi salah satu yang membentuk juga lingkungan gitu. Mungkin pola didik dari orang tua yang emang juga disiplin gitu ya. Nah itu juga membentuk lah. Walaupun sebetulnya yang kita tahu kalau misalkan mau ini ya mau kaya gitu itu nggak harus kok jadi pengusaha lah ibarat kata gitu ya. Bahkan semua profesi pun asalkan mulia Iya, iya, kita betul. bisa kok. Yang penting tuh mentalnya gitu. Berarti dari pola didik orang tua sekaligus eh ikhtiar ya Kak kepada Tuhan gitu ya. Oke, Betul. selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari teman saya. Kak, saya mau nanya nih Kak. Ya, siap. Tadi kan kata kakak kalau misalkan untuk menjadi seorang pengusaha itu kan jelas kita memerlukan kerja keras, membutuhkan pengorbanan banyak lah ya Kak ya. Nah, kira-kira dari Ya, ya, situ ya. apa alasan kakak memilih untuk menjadi entrepreneur dibandingkan menjadi karyawan biasa gitu Kak? Oke, oke. Pada akhirnya kenapa saya memutuskan buat jadi pengusaha gitu ya. Pertama, kembali lagi sih ya. Kita harus kembali lagi ke niat kita gitu ya. Niat kita tuh pengen kerja itu apa gitu kan. Apakah cuma pengen keren-kerenan atau pengen pengen nyari duit atau pengen apa gitu. Jelas semua jadi itu bisa bermanfaat gitu. Kalau saya pribadi kenapa pada akhirnya milih jadi pengusaha? Pertama, banyak yang bisa saya di satu sisi saya mengetahui kelemahan saya gitu, kekurangan saya tipe yang agak agak boleh dibilang agak susah diatur gitu. Otomatis salah satu poin yang memang itu biasanya orang yang susah diatur tuh banyak ide penuh karya gitu kan. Jadi sayang kalau misalkan saya penuh yang ide itu kalau nggak ditularin secara ini ya secara otomatis dari segi keputusan deh gitu kan. Kalau kerja di orang itu keputusan itu kalau kita posisinya masih di bawah lah ibarat kata staff gitu ya, belum sebagai manajer atau misalkan direktur itu keputusan itu nggak bisa sebebas yang kita pengen gitu ya. Walaupun kadang-kala menjadi seorang usaha pun ketika kita berpartner atau kita punya investor itu tetap diatur. Tapi seenggaknya kita tuh bisa lebih mengeksplor diri lah menjadi seorang pengusaha. Itu salah satu apa alasan saya kuat kenapa memilih usaha gitu. Yang kedua juga setelah kita tahu bahwa pengusaha itu butuh pengorbanan yang emang ketika di awal ya terutama apalagi ketika berkembang juga gitu itu butuh waktu lah ibarat kata mungkin banyak yang emang ketika masih muda itu meluangkan waktu untuk banyak
ketemu sama temen gitu ya, terus tuh intinya banyak waktu luang gitu ya, boleh dibilang ibarat kata jam operasional 9 to 5 gitu ya, tapi setelah itu mungkin ada yang kerja, ada juga yang emang santai. Nah, kalau misalkan pengusaha apalagi masih awal gitu ya, itu harus bener-bener udah boleh dibilang nggak mengenal jam kerja gitu, nggak mengenal jam kerja meskipun ada jam operasional ya, kita ngikutin jam perusahaan. Cuma jadi dari situ tuh saya pribadi, saya tuh tipe yang mengetahui potensi saya siap dengan berani untuk keluar dari zona nyaman gitu. Juga ini yang memang kadang agak sulit ini ya, mengatur waktu ya, terutama mengatur waktu, terlebih ketika saya ngerasain dulu sebenarnya saya sempat sempat ini juga ya, sempat kerja gitu di orang, cuma memang nggak betah ya, baru baru sebulan juga kayaknya nggak nyampe gitu. Karena ini yang jadi kebagian seorang pengusaha tuh biasanya waktu ya, selain selain bisa berkarya banyak juga waktu, kita bisa mengatur waktu sendiri gitu. Walaupun kadang meskipun di rumah kita tetap fokusnya gitu, pikirannya itu ke kerjaan gitu, tapi seenggaknya kita bisa ini waktu, terutama soal waktu tadi, saya bisa ngatur jadwal saya, bahkan bisa ngatur jadwal jam kantor gitu. Kalau misalkan saya orientasi pengen meningkatin secara ibadah gitu ya, terutama, oh kita bisa ngatur nih misalkan juhur itu jam berapa? Jam 11.04, jam 11 berapa 55 gitu ya, 4 sekitar jam segituan gitu ya. Kita setengah 12 kita bisa liburin, maksudnya bisa istirahatin gitu ya misalkan. Jadi intinya kita dari situ bisa bisa lebih ngeluangin waktu banyak buat nggak cuma hubungannya sama manusia tapi juga sama yang di atas gitu sih. Masya Allah, luar biasa sekali ya kakaknya. Ya, baik. Terima kasih ya Kak Siap. atas jawabannya. Boleh selanjutnya ada pertanyaan dari teman saya, boleh dilanjutkan? Izin bertanya, Kak. Siap. Kan kakak ini sudah bisa dibilang sangat sukses ya di bidang usaha gitu. Untuk jenis-jenis usaha yang kakak geluti apa aja gitu? Jenis usaha yang kakak jalani apa aja? Kalau untuk usaha kebetulan saya fokus, saya pribadi saya pengen menjadi seorang yang ahli ya gitu ya. Kalau misalkan pengen menjadi yang ahli, mungkin kita juga tahu kalau misalkan quotes-nya apa sih yang Pak Habibie itu ya, kalau ya pengen jadi ahli ya kita intinya harus fokus lah gitu ya ke satu bidang yang kita kuasain gitu. Itu prinsip saya pribadi gitu. Jadi kalau misalkan saya sekarang lagi terjun di industri fashion gitu ya, ya saya harus fokus sampai benar-benar menjadi ahli gitu. Dan itu juga bisa menjadi sebagai positioning saya. Kalau misalkan ingat Zaki nih ibarat kata gitu ya, udah oh dia fashion nih gitu ya, walaupun pakaiannya biasa gitu ya, nggak modis-modis amat gitu ya. Tetapi seenggaknya itu jadi personal branding kita juga gitu. Kayak misalkan nih kalau kita ingat Bill Gates gitu ya, pasti kita ingatnya Microsoft contoh gitu ya. Walaupun yang kita tahu banyak tuh, mungkin dia investasi ke perusahaan-perusahaan yang lain gitu kan pasti gitu kan, tapi tetap orang tuh ingatnya dia gitu. Jadi ahlinya tuh di sini gitu. Kita ingat siapa lagi, Steve Jobs ya ingatnya Apple gitu. Itu salah satu yang memang menjadi tujuan lah ya. Makanya sekarang saya fokus di industri fashion, walaupun boleh jujur background saya pribadi nggak ada yang hubungannya sama fashion gitu gitu sih. Oh iya Kak, terima kasih. Oke. Berarti tadi lebih ke harus fokus ya Kak, harus fokus ke satu Betul. bidang gitu ya. Jangan kemana-mana dulu. Hmm. Baik, lanjut Boleh. nih Kak. Ada yang mau nanya lagi nih di samping Zenita. Halo Kak, izin Siap, bertanya. siap. Tadi kan Ah. Kakak itu fokus di dalam satu bidang ya, yaitu di bidang fashion. Hmm. Hmm. Nah, pertanyaan saya itu, kenapa sih Kakak memilih usaha di bidang fashion ini Kak? Apa alasan Kakak gitu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa saya pada akhirnya nyemplungnya di usaha fashion? Walaupun sebetulnya ketika saya kuliah semester 1 itu saya belajar dagang lah ya. Karena gimana pun juga yang terpenting itu kalau mau jadi seorang apapun lah ya kerjaannya, salah satu jadi pengusaha itu minimal mental dulu yang harus dibentuk gitu. Kita
emang keren gitu ya pengusaha gitu ya, terus tuh bisnis gitu, tapi sebenarnya salah satu yang jadi intinya tuh untuk awal-awal kita starting menjalankan sebuah usaha itu kita harus bisa dagang gitu kan, jualan dagang dulu gitu kan, maksudnya jadi orang yang bisa pinter. Itu semester pertama tuh saya bangun gitu kan, ngebangun mental dulu, jualan di masjid waktu itu karena kebetulan ada buku gitu ya, saya join salah satu mitra publishing gitu, jualin buku. Setelah itu pindah, saya pernah jualan cireng juga keliling kos-kosan kayak gitu kan. Terus tuh pernah juga buka kafe sama temen gitu ya. Pada akhirnya kenapa saya nyemplung ke fashion gitu ya, pada akhirnya saya nyemplung ke fashion. Nah ya, saya background kebetulan kan dari pesantren gitu ya, dari pesantren. Nah namanya di pesantren, kebetulan pesantren kalian mungkin ada tahu juga gitu ya, terkenal gitu, pesantrennya Gontor gitu. Nah jadi di Gontor ini kebetulan peraturannya itu SOP ya, secara SOP pakaian itu udah diatur gitu. Kayak sekolah nih harus pakaiannya tuh polos gitu kan, harus pakai celana bahan, kemejanya tuh harus dimasukin gitu. Kalau ke masjid tuh pakaiannya gini. Jadi nggak kelihatan tuh mana anak menteri, mana anak pejabat, mana anak kiai, mana anak siapapun lah ya gitu. Jadi itu tuh ya udah sederhana gitulah intinya gitu kan. Nah terus setelah saya keluar dari pesantren, ya ini dong apa namanya, pengen ekspor secara pakaian gitu. Akhirnya saya punya duit, beli kesini beli duit ke datang ke FO ke sana. Pokoknya hedon lah, hedonnya tuh secara pakaian gitu. Padahal kalau kalau boleh jujur, beli makanan itu cuma di kos-kosan bikin nasi sendiri gitu ya. Terus beli lauk 3 ribuan gitu, bisa makan kayak gitu. Tapi kalau pakaian tuh harus yang 500 ribu, 300 ribu gitu ya. Pas saya kesini sini, ntar dulu banyak uang yang udah keluar gitu. Akhirnya saya mikir, wah sometimes nih duit yang udah banyak keluar itu saya harus dikembaliin lagi nih gitu kan, saya harus usaha nih gitu. Baik Kak, terima kasih jawabannya Kak. Ya Allah Kak, Ya. mantap sekali jawabannya Kak. Oke, di sini saya mau nanya lagi nih Kak. Kan pastinya Ya. Kak Zai membangun bisnis itu kan udah lama ya Kak. Pasti pernah jatuh bangun lah, bisa dibilang jatuh bangun. Nah, di Oke. sini nasihat apa sih Kak yang paling mengena gitu di Kakak dalam membangun bisnis ini gitu? Cukup Kak? Siap, oke. Jadi uh, yang bilang gitu ya, tadi balik lagi. Kalau kita mengerjakan sesuatu, apalagi ini urusan dengan bisnis ya, apalagi ketika bisnis itu berkembang, itu akan melibatkan banyak pihak gitu ya. Otomatis ketika kita salah untuk mengambil keputusan gitu, itu tuh akan berdampak eh, sangat-sangat ini banget ya, sangat luas gitu ya, efek-efek dampaknya gitu ya, apa, efek domino gitu. Jadi pertama niat gitu yang jelas. Kita harus perbarui niat. Niat kita tuh yang saya bilang tadi, kita tuh pengen keren-kerenan apa pengen apa gitu tujuannya. Gitu. Kita kembaliin lagi orientasinya apa sih gitu kan. Kalau saya pribadi boleh jujur, orientasi saya lagi belajar gimana caranya orientasi itu lebih ke gitu ya. Kalau kebetulan saya belajar yang yang saya pelajarin tuh agama gitu. Jadi kalau kita ngejarnya akhirat lah ibarat kata gitu ya, yaitu dunia didapat gitu. Jadi dunia tuh jangan di hati, tapi dunia tuh di tangan gitu loh. Maksudnya yang di hati itu akhirat, itu akan dapat gitu. Toh yang menggerakkan si konsumen itu bukan kita gitu sebenarnya, tapi Tuhan yang nyiptain kita lah ibarat kata gitu ya. Itu yang jadi kita kembaliin ke niat gitu. Terus yang kedua, ya gambaran ini juga, setiap yang ingin kita lakuin itu semua harus berdasarkan dari ilmu. Walaupun kalau di bisnis ilmu itu jangan terlalu dalam, karena pada akhirnya ketika terlalu dalam itu kita eksekusinya akan mikir-mikir gitu, kebanyakan mikir nantinya gitu kan. Nah itu ilmu. Itu intinya kita harus menyesuaikan lah, banyakin eksekusi gitu ya. Setelah itu, setelah apa namanya, mengetahui kalau realitanya di lapangan gitu ya, setelah kita bagus jualannya, yang kedua kalau menurut saya kita harus
mengerti juga harus paham gitu tentang bagaimana mengatur keuangan gitu. Karena gini, walaupun omsetnya besar, penjualannya besar gitu, tapi kalau misalkan biayanya besar gitu ya, itu sama aja kita cuma dapetnya kecil. Anggap misalkan omsetnya 1 miliar gitu ya misalkan, ternyata pengeluarannya 800 juta gitu, misalkan gitu ya. Bersih-bersih 100 juta gitu ya. Itu kita anggap omset segitu, bersihnya 100. Tapi kalau misalkan gitu ya, kita omset cuma 300 juta gitu ya. Pengeluaran 50 juta gitu kan. Marginnya misalkan anggap setengahnya gitu ya. Itu lebih besar mana lah ibarat kata gitu ya kalau misalkan itu intinya kita harus pintar ngelola keuangan juga. Ada yang namanya istilah kita harus ngerti laba rugi gitu kan, neraca, arus kas gitu kan. Nah itu setelah keuangan baru mungkin ke SDM, gimana ngelola SDM gitu kan. Karena setiap orang itu karakternya beda-beda ya, kita harus membuat standar masing-masing. Perusahaan kita tuh pengen dibawanya gimana, budayanya kayak gimana gitu. Jujur ini mah sedikit sharing doang. Kalau misalkan di saya pribadi, ya saya nggak pengen sia-sia ya secara secara ilmu karena saya belajar di pesantren. Jadi saya pengen nanemin juga nih di brand saya gitu ya perusahaannya walaupun karyawannya masih sedikit gitu. Jadi di kami ini ngebangun nilai-nilai spiritual kayak gitu. Betul kak, mantap banget kak. Jadi ya intinya kita harus ini ya kak, apa, perbaiki niat lagi gitu. Karena insya Allah ya Betul. bakal ngikut kan untuk dunia mah gitu. Oke, Iya, siap. mungkin ada yang mau nanya lagi nih kak, teman saya kak. Boleh, boleh. Nah, boleh. Eh, jadi gini Kak, saya juga mau nanya lagi nih Kak. Tadi betul ya Kak, berarti kan kita harus Iya? menguatkan kalau Hah? kata Pak Habibie mah harus imtek dan imtak itu Hmm. harus setara lah ya, harus seimbang ya Kak ya. Iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya Kak ya. Nah, kemudian kita juga harus apa tadi? Pinter-pinter mengatur keuangan. Nah, selain itu kira-kira apalagi nih keterampilan yang harus kita pelajari untuk menjadi entrepreneur seperti Kakak? Kita ketahuin yang tadi itu ya, yang poin-poin barusan itu. Sisi yang harus kita harus punya mental yang emang entah itu diri kita atau nanti perusahaan kita ke depan gitu ya kalau misalkan insya Allah kalian pengen jadi pengusaha gitu ya amin itu yang harus dimiliki itu mental yang emang jangan merasa puas gitu ya tapi tetap bersyukur ya intinya jangan merasa puas jadi harus terus bertumbuh dan berkembang gitu. Nah itu jadi nah kalau misalkan kita pengen bertumbuh dan berkembang seperti itu otomatis kita harus namanya pengusaha itu harus kreatif gitu kreatif inovasi entah itu contoh nih kalau misalkan di lapangannya kalau yang sekarang ada di ZMSI contoh ya misalkan kita kan konsumen itu eh, apa namanya ada lah konsumen-konsumen loyal gitu ya mereka tuh misalkan sebenarnya tuh pengen beli lagi produk kita gitu tapi karena kita misalkan nggak ngeluarin produk yang baru artikel yang baru gitu mereka tuh akhirnya nggak jadi gitu berarti poinnya kita harus berinovasi misalkan secara produk gitu inovasi juga misalkan di SDM nih gitu ya misalkan bosen nih apa jam kerjanya gitu-gitu aja. Oke, kita bikin agenda misalkan kita studi banding ke perusahaan lain gitu kan dengan yang sejenis gitu. Itu kan bentuk dari inovasi, kreatif, inovasi. Nah, itu karena ada masa-masanya tuh ketika misal dan setiap 10 tahun sekali ya mungkin yang kita tahu itu kan masa-masa krisis ya. 98 gitu kan krisis tuh gitu kan. Tapi di setiap krisis itu kan pasti ada yang jadi miliarder baru lah ibarat kata gitu kan yang bisa ngelihat peluang. Nah itu tuh pasti ada sisi kreatif inovatif yang emang uh, sehingga bisa bisa ke sana gitu. Dan juga jangan lupa kita harus pintar-pintar juga ngelihat peluang. Tapi bukan berarti juga ketika kita lihat peluang semuanya dihajar gitu ibarat kata. Udah kayak lumbung emas. Kita misalkan ya aku ya lagi jalanin usaha fashion gitu ya ngelihat kok kayaknya kuliner enak nih lagi bagus kayak gini akhirnya ke kuliner padahal kan industri yang beda gitu loh walaupun sama nih saya udah fokus ke brand apa ya yang fokusnya ke cowok dulu gitu ya ternyata tergiur nih dengan brand samping ada ceweknya juga gitu walaupun kita tetap ya balikin lagi ke market gitu
Jadi ya intinya kita harus balik lagi ke landasan kita berbisnis itu ada namanya, kalau misalkan kita pelajarin, kalau di teorinya ada BMC, boleh coba lihat kalian. Bisnis model kanvas. Mulai dari value proposition ya namanya. Jadi unique selling produk kita, nilai produk kita tuh yang membedain dengan produk lain tuh apa sih gitu kan. Terus customer segmennya siapa. Terus tuh kayak revenue stream kita dapetin uang ininya tuh apa, perputaran dananya tuh dari mana gitu kan. Apakah dari konsep yang dari marketplace, apakah dari website, apa dari WA dan lain-lain gitu. Boleh tuh coba pelajarin aja BMC tuh ada gitu. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya dan saran-sarannya juga. Kemudian selanjutnya ada teman saya mau tanya lagi. Izin bertanya, Kak. Kan Zaimersi itu udah sangat terkenal dan sangat sukses ya, Kak. Sedangkan untuk kita sendiri kan masih baru gitu dan ingin mencoba menjadi pengusaha gitu untuk kedepannya. Nah, bagaimana caranya belajar menjadi wirausahawan yang berhasil? Ada lagi? Ya Pak, Udah ya? sekaligus tadi Oke. menyinggung Jadi pertanyaan dari Jenita, eh, sama apa sih kunci kesuksesan seorang entrepreneur itu Kak menurut Kakak? Sebenarnya tadi yang berkaitan sama pertanyaan oke. Jenita. Ya, siap. Oke. Garis besarnya jadi poinnya Zenita dan Diki ini sama ya, kunci sukses gitu ya. Bener nggak? Iya Iya, Kak. Kak. Nah, oke. Nah, yang kita tahu ini bahasanya ini ya apa, hukum alam, atau kalau kalau yang ini mah sunatullah gitu ya. Jadi ada sukses ada gagal gitu ya. Walaupun sebenarnya gagal itu ya ibarat kata kalau orang usaha itu bukan gagal yang nol gitu, tapi kayak uang sekolah lah ibarat kata gitu. Kita tuh nggak sama sekali dari nol saatnya, tapi kita belajar sesuatu yang kayak contoh nih, misalkan oh di tahun pertama itu marketingnya terlalu kenceng gitu ya. Marketing jadi biaya marketingnya tuh tinggi, iklannya tinggi gitu kan, banyak foto produk gitu kan, banyak ini, walaupun omsetnya tinggi tuh. Nah ternyata pas setelah keluar laporan keuangannya itu tuh minus gitu. Nah itu kan gagal kan sebenarnya, misalkan rugi banyak utang, itu sebenarnya nggak nol juga gitu. Kita belajar oh jadinya harusnya kita ngerti nih tentang keuangan, berarti yang tadi ya, yang saya bilang itu ya apa, harus hati-hati gitu kan, jangan jangan ngelihat cepet-cepet untung itu langsung kita pakai yang gitu gitulah misalkan gitu kan. Jadi kunci sukses itu kalau menurut saya yang tadi burang-burang dikali ya apa di edukasi lah ibarat kata gitu ya, yang tadi prolog di awal-awal itu kunci sukses. Selain itu juga harus ini sih kalau menurut saya pribadi, harus sabar ya gitu ya kalau pengen usaha itu gitu, benar-benar harus sabar banget, karena saya alamin sendiri gitu, posisi ketika lagi diturun ini harus kayak gimana gitu, harus ini kayak saya pernah ngalamin gitu ya, bahwa pernah nggak digaji juga gitu. Dan makanya saya bisa cerita juga karena saya pernah pernah ngalamin gitu, pernah nggak digaji di usaha sendiri selama berbulan-bulan lah ibarat kata gitu, karena kondisi keuangannya lagi nggak sehat. Saya lebih prioritasin ke karyawan lah, otomatis kayak gitu. Itu lagi nyihatin gitu. Jadi ya sabar gitu ya, kerja keras gitu, karena kita tahu kenapa poinnya kerja keras. Ya orang-orang pinter itu gitu ya ibarat kata, kita kan harus tahu juga yang tadi poinnya itu weakness kita apa ya. Setelah kita mengetahui weakness kita apa tadi, oh ternyata dari sisi ibarat kata IQ-nya nih pas-pasan lah boleh dibilang, berarti kan modalnya salah satunya kerja keras gitu. Jadi kita harus kerja keras. Kalau misalkan si brand A gitu ya, si bisnis ownernya tuh kerjanya tuh cuma 10 jam, ya kita lebihin kerjanya gitu, tapi itu harus benar-benar kita fokus ke sesuatu yang emang bisa membuat usaha kita berkembang gitu. Nah kalau misalkan tadi balik ke pertanyaan tadi, kalau mau startnya lah ibarat kata itu dari mana gitu ya. Start paling mudah tuh kalau bikin brand agak lumayan sih PR gitu ya, apalagi brand yang emang uh,
butuh apa ya, apalagi kalau udah main media sosial ya kayak Instagram gitu ya, itu tuh butuh konten yang emang cukup lumayan gitu ya. Nah, jadi kalau saya boleh saran, dengan adanya teknologi yang emang cukup lumayan ya sekarang, apalagi perilaku konsumen yang udah berubah, saya harus kasih tahu bahwa banyak sekarang orang itu lebih memilih ke mungkin marketplace gitu ya, atau Shopee lah yang lagi kuat-kuat ya. Mungkin di antara kalian juga banyak beli ini ya, barang di Shopee mungkin ya, mungkin gitu kan. Nah, itu tuh peluang tuh buat kalian yang pengen usaha tanpa modal yang emang ini, ya udah langsung posting aja. Ibarat kata nih ya, kalau misalkan website gitu ya, media sosial itu tuh kayak kita misalkan nih di Geger Kalong deh anggap gitu ya, kalian deket-deket sana ya kalau nggak salah ya, gitu kan. Gerlong ada lokasi kosong gitu kan, kalian bangun toko. Nah, itu kayak gitu tuh, gimana caranya datengin traffic, gimana caranya biar banyak pembeli gitu kan. Beda dengan kayak marketplace. Kayak marketplace contoh kayak PVJ atau Trans Studio gitu, itu tuh udah ada trafficnya gitu, kita tinggal buka di toko situ aja gitu, ibarat kata kayak gitu sih. Dan tapi yang penting pertama, ya udah kita fokus ke jualan dulu aja gitu. Setelah udah aman secara cash, modalnya udah dapet gitu, nah itu baru mau buat brand mangga, mau buat ini bisa dropship, bisa reseller gitu kan, bisa jadi apapun lah gitu. Banyak sekarang di internet informasi-informasi, tinggal mau apa enggak gitu kan, tinggal mau sabar apa enggak, kerja keras apa enggak gitu kan, dan lain-lainnya lah gitu. Nah, itu kurang lebih ya poinnya. Oke, mantap nih. Semoga kunci sukses yang Kak Zaki sampaikan bisa diimplementasikan. Oke, di sini saya akan mau nanya lagi, Kak. Boleh, Kak? Mm-hmm. Siap, aman. Eh, Tadi kan Kak Zaki sempat singgung kayak inovasinya salah satunya adalah studi banding ya. Nah, itu pastinya dapat menumbuhkan relasi lah bagi pebisnis gitu kan. Nah, di sini arti relasi bagi Kak Zaki sendiri itu bagaimana sih, Kak, dalam bisnisnya gitu? Cukup, Kak. Oke. Jadi gini, salah satu percepatan yang membuat bisnis itu akan selalu tumbuh dan berkembang itu relasi gitu ya. Jadi ada skill, ada kemampuan, juga salah satunya relasi gitu ya. Relasi itu sangat emang menentukan banget. Nah, kalau misalkan kita punya relasi yang kuat, ya itu insya Allah gitu. Kita nih, contoh nih kalau misalkan sekarang saya pribadi, James itu kayak ibarat kata kalau misalkan masih ibarat kata kalau di jenjang pendidikan formal mah satu SD gitu ya misalkan. Saya ada teman yang emang gitu ya, ada teman yang emang dia tuh udah kuliah gitu. Secara umur gitu, secara usia, secara secara ibarat kata kalau manusia mah dia udah pengalamannya lebih banyak gitu. Terus makan apa asam garam ya, apa namanya, masalah-masalah tuh ujian tuh juga sama banget, berarti kan tahu ya ngelewatin fase-fase itu gitu kan. Nah, itu salah satu relasi, itu baru dari satu orang lah anggap. Kalau misalkan pengen nyari relasi, karena kan lingkungan mau gimana pun juga mempengaruhi ya gitu, relasi itu cari yang emang kalau kita pengen tumbuh berkembang kayak gini ya kita deketin aja orang yang emang gitu ya posisinya tuh udah sampai ke situ gitu. Ibarat kata nih, kita pengen ke Bali gitu ya, atau kita pengen ke Amerika gitu ya, kita belum pernah nih ke sana gitu kan, ya udah ajak aja gitu, atau tanya aja itu sama orang yang udah ke sana gitu, gampangnya kalau di bisnis kayak gitu. Itu relasi. Nah, kalau misalkan mau dapetin relasi kayak gimana, sekarang ini kok banyak komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi sendiri, apa, organisasi pengusaha gitu ya gitu. Kayak kalau saya sendiri kebetulan tadi belum belum sharingnya, saya aktivitas organisasi ini yang lagi dijalanin ini ada dua gitu. Pertama yang di mungkin kalian tahu, di HIPMI gitu. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tapi yang di Kota Bandung kayak gitu. Nah, yang kedua itu karena saya waktu itu sekolahnya di Gontor, jadi Gontor ada forum bisnis gitu. Kita relasi senasional, kebetulan saya pengurus pusat juga gitu. Jadi itu mahal banget. Nah, kita bisa dapat relasi dari organisasi atau komunitas gitu. Dan itu tuh biasanya setiap di organisasi itu
nggak semuanya cocok dengan kebutuhan kita gitu atau karakter kita. Nah, kita cari yang emang sesuai sevisi misi gitu. Contoh kalau misalkan kita orientasinya tadi itu bukan cuma duit gitu, kita nyari yang emang oh soleh gitu ya, kita cari aja orang yang kayak gitu gitu. Itu ya kurang lebih. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Siap. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih Kak, teman saya di sebelah. Siap. Jadi ingin memperjelas aja, menekankan kalau misalkan cara kakak untuk mengembangkan relasi itu tadi bisa dengan melalui forum bisnis atau melalui organisasi atau melalui komunitas yang sevisi dan semisi ya kak ya, begitu ya kak? Barangkali ada tambahan lagi kak? Betul betul. Jadi Sudah Kak. selain visi misi tadi, kita cari yang ada ya, kita cari industri yang sama gitu. Kayak saya nih misalkan usahanya fashion ya, kita cari orang yang minimal bergerak meskipun gak retail gitu ya, fashion, kita cari yang di tekstil kayak gitu sih. Atau misalkan yang berhubungannya sama kita lagi butuh permodalan ya, kita cari yang emang backgroundnya usahanya di bagian keuangan kayak gitu. Jadi kita poinnya tuh yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita pengen ya sukses gitu ya menjadi pengusaha, gitu kita harus pintar juga ngelihat peluang gitu. Peluangnya tuh uh, kayak gimana gitu kan, dia bisa benar-benar ini apa namanya bantu ngembangin usaha kita apa enggak gitu kan, dia tipenya kayak gimana, itu kita harus analisa juga gitu sih. Nah, kebanyakan tuh kayak perusahaan-perusahaan besar itu kan otomatis banyak ya orang di dalam-dalamnya gitu tuh gitu ya. Nah, itu balik lagi sih ke visi misi gitu. Karena apalagi namanya orang bisa berubah setiap waktu-waktu gitu ya. Apalagi kalau udah urusannya sama duit gitu ya. Karena rugi itu bisa berselisih, untung pun bisa berselisih lah ibarat kata kalau kongsi ya. Gitu. Jadi kebanyakan tuh yang saya tahu perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang udah cukup lumayan, udah tua gitu ya. Itu tuh mereka apa namanya perusahaan itu tutup itu bukan karena kekurangan cash gitu, tapi karena biasanya si owner-ownernya tuh udah nggak satu visi kayak gitu sih, udah misinya tuh udah beda kayak gitu. Jadi ya yang saya bilang tadi, urusan apa, untung bisa selisih, rugi juga bisa selisih gitu. Jadi itu bumbu lah boleh dibilang. Itu pasti kalau misalkan kalian ternyata lebih cocok memilih untuk bisnis nggak sendiri gitu ya, bisnis nggak sendiri, berpartner ya itu biasanya salah satu yang menjadi itu juga gitu kan. Makanya di awal kalau mau usaha, ini tips juga gitu ya. Kalau mau usaha berbarengan sama temen atau apa, itu tuh apa, pertama tuh harus jelas kontraknya gitu, nggak harus kontrak yang detail gimana, tapi seenggaknya ya diusahain detail gitu ya, seenggaknya harus ada hitam di atas putih, bukan hanya sebagai gentleman agreement lah ibarat kata gitu, hanya sebatas ya kerjasama sama gua gitulah ibarat kata, kita bisnisnya ini lo bagian ini itu. Kalau untung yang saya bilang tadi itu bisa berselisih itu, dan kalau rugi juga sama, apalagi ternyata dia setoran modal sekian, kita sekian gitu ya, ternyata itu nggak balik modal tuh, wah bisa berselisih itu, bisa-bisa yang tadinya pertemanannya bagus gitu ternyata jadinya pisah gitu kan. Itu banyak kejadian kayak gitu karena kadang mengenyampingkan profesionalitas gitu, lebih ke oh nggak enakan nih temen gitu kan, apalagi kalau misalkan ada utang atau apa, itu kan kalau di bisnis nggak bisa tuh. Kalau utang ya kita harus nagih dengan profesional, kita menyampingkan nggak enak gitu kan. Kalau piutang juga kita harus ya nagih gitu ya. Kalau utang ya kita harus tahu diri juga lah ibarat kata kayak gitu kan. Itu poin-poin yang ini ya tadi ya. Nah, gitu. Poinnya dapet nggak ya tadi? Saya kadang kalau ngomong suka kemana-mana nih. Ya nggak apa-apa kak, udah dapat alhamdulillah. Jawabannya sudah terjawab dengan baik. Kalau boleh tahu kakak ini membangun bisnisnya sendirian kak? Ya, Masih di mute. jadi awalnya saya sendiri gitu. Terus ketika seiring berjalannya waktu, saya mengajak orang untuk bergabung gitu. Tapi alhamdulillahnya karena saya pendiri gitu, saya founder ya, mayoritas saham lah boleh dibilang gitu ya, itu saya gitu. Jadi kalaupun ternyata saya apa namanya nggak cocok sama apa partner saya ini,
saya punya power kayak gitu, karena kan gitu ya bahasanya, pengendalian saham kayak gitu kan, kalau kalau perusahaan dia punya hak suara apa enggak gitu-gitu loh. Tapi tetap keputusan kebijakan terbesar itu ada di saya gitu. Nah kalau yang tadi, kita tuh kalau misalkan pengen berkembang besar gitu ya, terus itu tuh butuh waktu yang emang sabar gitu ya. Tapi kita nggak bisa sendiri jalannya. Kita butuh partner-partner, ibarat kata ya. Jadi prinsipnya gini, dalam satu perusahaan gitu, itu tuh kumpulan orang yang ahli di bidang masing-masing gitu kan. Kayak saya nih, saya ahli di marketing gitu ya. Berarti biasanya orang marketing lemahnya di keuangan nih. Berarti saya harus nyari partner yang di keuangan. Kalaupun saya nggak mencari partner apa namanya orang keuangan gitu ya. Sebenarnya saya harus punya staff yang jago di keuangan gitu misalkan kayak gitu. Oh kita butuh kita orangnya udah banyak nih gitu kan. Oh tapi banyak juga yang nggak teratur, banyak juga yang nggak skill segala macam. Nah, itu kita butuh orang HRD gitu. Jadi prinsip-prinsip ini yang memang kadang sih kebanyakan pengusaha apalagi pemilik brand itu dia pengennya jalannya sendiri gitu. Siapa? Ya, baik, terima kasih Kak. Boleh selanjutnya buat teman-teman barangkali ada yang mau nanya lagi. Ini Kak mau nanya mengenai modal. Kan sebelum berusaha kita pasti membutuhkan modal ya Kak. Bagaimana caranya Kakak Iya, iya. mendapatkan modal tersebut? Ini prinsip bisnis juga ya, yang mungkin kalian harus itu ya. Apa ya bahasa ininya mah? Money is not the number one capital in business gitu. The number one capital in business itu trust gitu ya, kepercayaan and apa sih kompetensi gitu ya. Jadi kompetensi. Nah, untuk di awal itu ini modal apa ya? Bahasanya modal dengkul lah ibarat kata gitu ya. Modal modal dengkul bisa jalan, kita bisa berpikir, bisa ini insya Allah bisa jalan gitu ya. Modal modal pas-pasan pun bisa gitu. Tapi memang ketika kita ingin growth itu butuh modal yang emang coba. Jadi mindsetnya itu karena gini, contoh nih modal banyak gitu, tapi kalau kita nggak ada belum pengalaman terus ilmu masih terbatas bingung tuh alokasinya pengen kemana-kemana nanti malah oh ini aja nih beliin ruko gitu kan karena biar biar nanti lebih lebih apa lebih memberikan kepercayaan ke orang lain gitu ya misalkan gitu kan terus tuh uh, alokasiin lagi nih ke peralatan ke infrastruktur dan lain-lain padahal untuk awal itu kita bangun sebuah usaha itu startnya itu dari marketing dari pasar dulu gitu kan kalau mau ada kepercayaan mungkin skill juga sambil dibangun gitu itu 2 poin itu gitu kan kepercayaan tuh banyak beranak-beranak tuh integritas gitu kan kita apa yang kita omongin dan lakuin kita misalkan janji nih uh, tanggal sekian mau ini gitu kan kita harus sesuai itu tanggal itu ya ini yang kayak gitu-gitu basic sih biasanya gitu sih itu berlaku juga di dunia kerja pasti sih ya dimanapun ini gitu. Oh iya, terima kasih Kak. Oke. Kalau boleh tahu untuk omset per tahunnya di Temersi berapa Kak? Waduh, Omset hari ini nanyanya. penjualan. Waduh, kalau omset masih kecil. Oh, masih kecil. Berapa ya? Kayaknya sementara ini aku belum bisa nyebutin jujur kalau misalkan untuk omset nominal gitu. Kalau misalkan per bulan rata-rata udah 1 M gitu ya per bulan rata-ratanya, aku beranilah sebut gitu. Sekarang masih di bawah itu gitu. Jadi ya prinsip aku sementara belum lah gitu sih. Mohon maaf ini mah. Tapi doain aja bisa terus ini. Kalau PIS itu berapa ya? Ya PIS sekian ribu lah gitu ya. Sekian ribu belum banyak. Kali aja rata-rata harganya kalian bisa ini sendirilah hitung-hitung gitu ya. Harga rata-ratanya itu 150, ada juga sih di bawah 150 sampai 400 kan itu. Kali aja tuh sama kalian. Tadi bentar. Oh tadi omset ya masih bahas omset ya. Udah anggaplah berapa ribu gitu kalian pengen nyebut berapa gitu kali aja harganya segitu gitu rata-rata gitu ya nantilah ada waktunya kalau buat di share gitu yang penting mah ya kalau karyawan masih dikit gitu karyawan mah ya in-house-nya 4 orang terus tuh freelance-nya 3 gitu terus tuh
di luar yang produksi ada gitu. Karena yang penting tuh sebenarnya, walaupun kita punya idealis, biasanya pengusaha pengen memberikan banyak manfaat ya, salah satunya tuh memperkerjakan banyak orang gitu. Tapi tetap kita harus idealis gimana caranya perusahaan ini harus lebih berprofit kayak gitu sih. Masih kecil. Sekian M lah kalau setahun mah gitu. Belum 3 M gitu, belum. Saya izin bertanya, Kak. Siap. Lebih ke meminta saran sih, Kak. Apa sih saran Kakak untuk mahasiswa gitu sebagai calon wirausaha muda, Kak? Itu sarannya gimana ya, Kak? Ya, kalau menurut saya pribadi, yang tadi saya bilang gitu ya, fokusnya ke penjualan dulu gitu. Yang penting kalian punya mental, karena beda ya. Kita harus tahu bahwa ada pengusaha dan ada pedagang gitu. Bedanya apa sih? Walaupun sebenarnya ya pengusaha dagang-dagang juga. Nah, yang membedakan itu mental gitu kan. Mentalnya dia mau nggak sih berkembang, apakah di situ-situ aja gitu kan, itu yang membedain gitu kan, value-nya juga gitu kan, orientasinya juga itu yang membedakan. Walaupun misalkan sekarang kayak masih kecil, tapi kalau dia punya visi misi gitu kan, punya struktur organisasi perusahaan gitu, punya ini, ya itu udah boleh dibilang walaupun kecil tapi dia punya visi ke depan tuh pengen apa, karena itu yang dijual ke investor gitu. Misalkan ada investor gitu kan. Kalau yang saya bilang realistis, kalau sekarang itu kan perilaku, kita harus lihat perilaku ya, perilaku konsumen banyaknya online gitu. Terus perilaku konsumen juga dia banyaknya belinya di marketplace gitu ya, salah satunya gitu kan banyak. Dan kalau misalkan marketplace, kita bisa ngejangkau kalangan yang emang kan ini ya, piramida marketing itu semakin ke bawah gitu ya, mungkin semakin harganya affordable gitu ya, harganya masuk gitu ya, itu kita bisa lebih banyak ngejangkau banyak ini ya, banyak konsumen gitu. Jadi ya pertama cari dulu kita minatnya di mana, pengen jualan apa gitu kan. Yang penting jualan dulu. Misalkan nih Diki tadi ya, Diki pengen pakaian juga, ya udah coba tuh cari di Andir gitu kan. Tapi itu mah kes-kesan sih, butuh modal kalau nggak salah. Nah, ada teman saya yang emang ngambil dari Andir gitu kan, jual aja di marketplace. Tapi ada selisih lumayan gitu kan. Selisihnya lumayan lah, harus dapat untung gitu kan. Nah, nanti diputerin gitu. Setelah itu ya fokus dikit-dikit. Jadi si profit itu nanti kalau dapat misalkan ya, misal nih omset kalian bisa dapat 3 juta misalkan sebulan, misalkan ya 3 juta gitu, 3 juta eh, terus bersihnya tuh misalkan setengahnya gitu kan, misal ya, atau 1 juta deh gitu. Nah 1 juta itu tuh jangan semuanya dipakai buat beli beli nambah-nambah ganti HP gitu, jangan jangan juga beli apa namanya ganti buat kalau yang suka hobi motor gitu kan, modif motor itu jangan juga. Nah itu tuh diputerin lagi ke modal gitu, diputerin lagi, dijadiin modal, puterin lagi buat stok, beli stok gitu aja. Jadi kita tuh ngerasain profit yang untuk awal, profit buat ini dulu, buat keseharian kita mah cukup lah, yang biasa dulu aja gitu kan prinsipnya. Ketika kita udah semakin berkembang gitu ya, nah itu si gaya hidup lah terutama itu tuh harus tetap di situ gitu kalau bisa ya gitu. Jadi ya awalnya misalkan omsetnya 3 juta, naik lagi 6 juta gitu ya, naik lagi misalkan 9 juta, omset naik lagi, profitnya kan otomatis naik juga kan gitu kan. Nah itu jangan sampai ikutan naik gitu sih gaya hidup. Kalau bisa ketika tadinya dari 3 juta ternyata udah 30 juta, nah gimana caranya yang tadinya 3 juta tuh gaya hidupnya tuh cuma 500.000. Kalau bisa ya udah tetap di 500.000 gitu. Gitu. Nah, nanti punya duit puterin lagi terus aja gitu. Yang aku bilang kan itu hubungannya sama ngurusin ini kan, yang keuangan setelah marketing itu kan tadi kan. Gitu, mental. Terus juga kalau udah oke ya hire, coba karyawan kayak gitu kan. Tapi yang jelas rutin dulu aja, konsisten aja. Setiap hari itu gimana caranya ada penjualan gitu, atau sebulan punya target sekian-sekian kayak gitu sih. Gitu. Nah, yang saya boleh ini coba kalian yang saya bilang eh, buka di internet BMC, bisnis model canvas tuh kalian pelajarin. Kalau mau bangun bisnis itu gitu ya. Kalau sekalipun itu dagang, coba buka itu mulai dari proses
kita pengen bikin produk apa, atau misalkan ada produk apa kita pengen jualnya di mana, itu coba kalian pelajarin, itu bisa banyak kok di YouTube sama itu. Karena jurusan-jurusan bisnis biasanya, saya kan waktu itu jurusannya bisnis ya, bisnis manajemen gitu. Itu tuh jadi landasan teori gitu, si BMC itu yang ngambil itu gitu. Terima kasih Kak jawabannya. Siap. Oke, mantap banget nih penjelasan dari Kak Zaki. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau dari saya sih cukup Jul. Eh, Oke. ya, kayaknya alhamdulillah cukup ya Kak buat buat penjelasannya yang tadi mengenai entrepreneurship lah intinya ya. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Semoga penjelasan dari Kak Zaki ini benar-benar sangat membantu buat kita ya, insya Allah bakal diterapin ya, insya Allah bakal diterapin. Semoga juga bisnis dari Kak Zaki ini bisa tetap berkembang dan bermanfaat buat masyarakatnya juga. Amin. Mungkin mohon maaf ya, misalkan dari kami ada yang salah atau bagaimana Kak dalam bertanya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Kak. Terima kasih.